Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ma kana Muhammadun aba ahadim mir rijalikum walaki rasulallahi wa khataman nabiyyin wa kana Allahu bikulli syai'in alima. Sidang jalsa yang berbahagia, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Hari ini kita masih diberi karunia untuk berkumpul dalam arena jalsah 2016. Tidak terasa setahun lalu kita juga duduk bersama-sama di sini. Tapi waktu untuk ceramah ini sudah sore. Dilanjutkan apa enggak ini? Saya sendiri tadi sudah WA ke panitia, saya tidak usah ceramah karena bapak-bapak sudah jenuh. Saya juga sudah agak puyeng-puyeng. Tapi panitia tetap meminta supaya berdiri di sini. Nah, karena ini diharuskan, bahkan tadi Pak moderator bilang 35 menit, tidak boleh kurang, tidak boleh lebih. Ya, saya akan coba. Tema yang diberikan kepada saya seperti tadi telah disampaikan, klarifikasi atas tuduhan Ahmadiyah tidak meyakini Nabi Muhammad SAW sebagai khatamun nabiyyin. Sidang jalsa yang berbahagia, dalam satu dasawarsa terakhir dari tahun 2005 lah, sejak markas Parung digempur, isu Ahmadiyah mengingkari ayat khatamun nabiyyin surat Al-Ahzab 41 yang tadi ayatnya saya bacakan. Kalau saya menyebut 41 karena dikutip dari Al-Quran yang bismillah diberi nomor sebagai ayat. Umumnya makana Muhammadun aba ahadim mirijalikum itu kan Al-Ahzab ayat 40. Nah, dalam materi ceramah saya ini, dalam makalah saya ini, ayat Quran yang dikutip dari Al-Quran yang bismillah dalam setiap surah diberi nomor. Jadi Al-Ahzab 40 menjadi ayat 41. Isu itu dipicu oleh fatwa Majelis Ulama Indonesia tahun 2005 yang isinya meneguhkan kembali fatwa 1980 yang menyatakan Ahmadiyah adalah jamaah di luar Islam, sesat dan menyesatkan, dan menambahkan orang Islam yang mengikutinya adalah murtad atau keluar dari Islam. Jadi bapak-bapak itu dan ibu-ibu itu kalau menurut MUI itu adalah orang murtad, keluar dari Islam. Terkait Ahmadiyah, MUI memang telah 2 kali menerbitkan fatwa. Fatwa pertama tahun 80 dan fatwa kedua tahun 2005. Pada fatwa pertama tahun 80, MUI tidak mengemukakan alasan yang konkret. MUI hanya mengatakan sesuai dengan data dan fakta yang diketemukan dalam 9 buah buku tentang Ahmadiyah, maka Majelis Ulama Indonesia memfatwakan bahwa Ahmadiyah berada di luar Islam, sesat dan menyesatkan. Buku apa
Siapa penulisnya? MUI tidak bercerita. Baru pada fatwa tahun 2005 MUI mengemukakan alasan. Yang pertama, Bapak boleh buka file fatwa MUI tahun 2005 di Embah Google. Alasan yang pertama itu adalah firman Allah Ta'ala, makana Muhammadun aba ahadim mir rijalikum walaki rasulallahi wa khotaman nabiyyin. Yang kedua, sabda Nabi, la nabiyya ba'di. Dan alasan yang ketiga, MUI mengatakan Majma' al-Fiqh al-Islam, organisasi konferensi Islam sedunia tahun 1985 telah menyatakan aliran Ahmadiyah yang mempercayai Mirza Ghulam Ahmad sebagai nabi sesudah Nabi Muhammad dan menerima wahyu adalah murtad dan keluar dari Islam karena mengingkari ajaran Islam yang qat'i dan disepakati oleh seluruh ulama Islam bahwa Muhammad SAW sebagai nabi dan rasul terakhir. Itu alasan ketiga MUI. Bahkan dalam syarah fatwanya, jadi fatwa itu ada syarahnya, ada penjelasannya. Dalam penjelasannya itu dikatakan begini, bahwa nas Al-Quran dan Sunnah secara qat'i telah menyatakan kenabian dan kerasulan telah berakhir atau tertutup setelah kerasulan Nabi Muhammad. Maka siapa saja yang mengaku sebagai nabi setelah Nabi Muhammad berarti ia telah keluar dari Islam. Dan bahwa akidah ini tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad adalah keyakinan yang fundamental dan mendasar, yang tidak menerima takwil dan taksis apapun, karena ia telah ditegaskan dengan jelas dalam Al-Quran dan hadis mutawatir yang qat'i serta telah menjadi ijma seluruh ulama. Dua, bahwa Mirza Ghulam Ahmad telah nyata-nyata mengaku dirinya sebagai nabi, maka ia telah keluar dari Islam. Adapun adanya takwil dan tafsir akan kenabiannya sebagai Nabi Zili, Buruji, Gairi Tasri, Ummati, hukumnya adalah sama. Hal itu dikarenakan akidah tentang khotaman nabiyyin adalah akidah yang qat'iyah, yang tidak dapat ditakwil ataupun ditaksis. Tidak ada satupun dalil yang dapat dijadikan sandaran mereka. Sebagaimana para sahabat Nabi memerangi Musailamah al-Kazab, Aswad al-Unsa, dan Tulaihah bin Huwailid yang mengaku Nabi dengan cara menakwil makna nubuah dan risalah. Ketiga, bahwa beriman dengan orang yang mengaku dirinya Nabi hukumnya sama dengan yang diimaminya. Bahwa pengakuan Mirza Ghulam Ahmad sebagai Al-Mahdi dan Al-Masih yang dijanjikan menjelang hari kiamat sebagaimana diakui Qadian maupun Lahore adalah kebohongan dan pembohongan terhadap Al-Quran, Sunnah mutawatir dan ijma. Itu antara lain alasan MUI menyatakan Ahmadiyah berada di luar Islam dan menyatakan orang Islam yang mengikutinya adalah murtad, keluar dari Islam. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, alasan-alasan yang dikemukakan MUI tersebut dengan sangat cepat membentuk opini publik tanah air bahwa Ahmadiyah tidak meyakini ayat khotamun nabiyyin dan tidak meyakini Nabi kita Muhammad SAW sebagai khotamun nabiyyin. Begitu hebatnya itu fatwa MUI membentuk opini publik tanah air tentang Ahmadiyah, sehingga aksi massa menolak Ahmadiyah merebak di mana-mana. Bapak-bapak merasakan tidak? Ya, merebak di mana-mana. Orang Jawa Tengah yang santun, yang toleran, yang kalau diinjak kaki juga masih bilang nyun sewu, itu tiba-tiba menjadi
ganas. Pak Tajis merasakan kemarin masjidnya dibobok, diruntuhkan. Terakhir hari Selasa kemarin Masjid Parakan Salak Sukabumi. Nah, itu gara-gara apa? Fatwa. Begitu cepat membentuk opini. Tahun 2008 pemerintah pun menerbitkan SKB. Gubernur Jabar, Gubernur Jatim, Gubernur Banten tahun 2011 menerbitkan Pergub. Dan yang saya masih ingat, sebelum Ramadan, sebelum Idul Fitri tahun berapa? 2010 apa 2011. Surya Dharma Ali, Menteri Agama saat itu, pun menyuruh Ahmadiyah keluar dari Islam dan membuat agama baru. Masih ingat nggak statement Menag waktu itu? Pertanyaannya sekarang, benarkah Ahmadiyah mengingkari ayat Khotamun Nabiyyin? Benarkah Ahmadiyah mengingkari Nabi Muhammad sebagai Khotamun Nabiyyin? Dan benarkah Ahmadiyah meyakini Mirza Ghulam Ahmad sebagai nabi? Bapak-bapak, dalam forum ini saya ingin memberikan klarifikasi tentang itu, dan bapak-bapak, ibu-ibu perlu betul-betul paham supaya bisa memberikan penjelasan. Jadi dalam forum ini saya ingin menyampaikan klarifikasi tentang itu. Dan saya ingin sampaikan dalam forum ini, akidah Ahmadiyah tidak sedikit pun menyimpang atau keluar dari akidah Islam. Ahmadiyah berakidah sesuai dengan akidah 6 rukun iman dan beribadah sesuai dengan 5 rukun Islam. Ahmadiyah beriman dengan teguh Allah itu Esa dan Muhammad adalah Nabi dan Rasulnya. Ahmadiyah meyakini la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dan mengikrarkan kalimat syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya sering menyatakan kepada teman-teman, sahabat-sahabat, kalau Ahmadiyah tidak mengimani 6 rukun iman dan mengamalkan 5 rukun Islam, saya tidak akan jadi Ahmadiyah dan saya tidak akan jadi mubaligh Ahmadiyah. Saya sering mengatakan seperti itu. Hadrat Mirza Ghulam Ahmad, pendiri Ahmadiyah, mengatakan tidak ada Tuhan kecuali Allah, Muhammad adalah utusan Allah. Kami beriman kepada Allah, malaikatnya, para rasulnya, kitab-kitabnya, surga, neraka, dan kebangkitan sesudah mati. Beliau juga berkata, tidak ada agama bagi kami kecuali agama Islam. Tidak ada kitab bagi kami kecuali Al-Quran, kitab Allah yang Maha Tahu. Tidak ada nabi panutan bagi kami kecuali Nabi kita Muhammad, Khotamun Nabiyyin sallallahu alaihi wasallam. Ahmadiyah meyakini Al-Quran adalah kitab suci yang terjaga dan terpelihara. Tidak ada satu nas pun di dalam Al-Quran yang mansuh. Ahmadiyah meyakini dengan teguh Nabi Muhammad SAW adalah Khotamun Nabiyyin, sebagaimana firman Allah di dalam surat Al-Ahzab ayat 40 atau 41. Maka Muhammadun aba ahadim mir rijalikum walaki rasulallahi wa khotaman nabiyyin. Dan Hadrat Mirza Ghulam Ahmad berkata, ketahuilah wahai saudaraku, sesungguhnya kami beriman kepada Allah sebagai Tuhan dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah seorang nabi, serta kami beriman beliau adalah khotamun nabiyyin. Dan beliau bersabda lagi, dan dengan sungguh-sungguh saya percaya Nabi Muhammad adalah khotamul anbiya. Seorang yang tidak percaya kepada khotamun nubuwah beliau adalah orang yang tidak beriman dan berada di luar lingkungan Islam. Itu di dalam pernyataan beat ada, saya memiliki keyakinan yang teguh bahwa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah khotamun nabiyyin. Tuh. Jadi bagaimana Ahmadiyah mau dikatakan mengingkari ayat khotamun
nabiyyin. Orang baiat masuk Ahmadiyah saja menyatakan ikrar, saya meyakini dengan teguh Muhammad Rasulullah SAW adalah khotamun nabiyyin. Mungkin ada yang berargumen, oke, Ahmadiyah tidak mengingkari ayat khotamun nabiyyin. Ahmadiyah mengimani Nabi Muhammad sebagai khotamun nabiyyin. Tetapi Ahmadiyah mengartikan khotamun nabiyyin dengan arti lain, bukan penutup nabi-nabi. Seperti halnya para ulama dan umat Islam yang lain mengartikan khotamun nabiyyin dengan penutup nabi-nabi, Jemaat Ahmadiyah juga menterjemahkan, mengartikan khotamun nabiyyin juga dengan penutup nabi-nabi. Khotam juga berarti sebentuk cincin stempel, sebuah segel atau materai dan sebuah benda, ujung atau bagian terakhir. Apa artinya bagian terakhir? Habis kan? Kemudian kata-kata itu pun berarti hiasan atau perhiasan, terbaik atau paling sempurna. Kata-kata khotim, khotam sama artinya. Itu menurut Kamus Len, Kamus Mufrodat Ar-Roghib, kemudian Fathul Bari dan Jurqoni. Maka kata khotamun nabiyyin akan berarti materai para nabi yang terbaik dan paling sempurna dari nabi-nabi, hiasan dan perhiasan nabi-nabi, dan nabi terakhir. Kemudian Hadrat Khalifatul Masih yang ketiga berkata, yang mulia Muhammad Rasulullah adalah satu-satunya dalam kedudukan Muhammadiyah beliau. Selain beliau tidak ada orang lain yang memperoleh kedudukan itu. Beliau adalah khotamun nabiyyin, dan dari segi pengangkatan atau ketinggian rohani beliau adalah nabi terakhir. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam sudah menjadi nabi terakhir sejak saat Adam belum menjadi nabi, bahkan belum dianugerahi wujud jasmani. Khotamun nabiyyin dalam arti penutup nabi-nabi dalam Jemaat Ahmadiyah bahkan memiliki pengertian yang lebih luas. Lebih luas dari yang dipahami umat Islam. Pertama, penutup nabi-nabi kaumi, yaitu nabi-nabi yang bersifat kebangsaan. Yang kedua, penutup nabi tasri dan gairi tasri mustakil, nabi yang membawa syariat dan nabi yang tidak membawa syariat dan berdiri sendiri. Yang ketiga, penutup nabi lama, seperti Nabi Isa yang diyakini umat Islam akan datang di akhir zaman. Karena Nabi Muhammad SAW adalah khotamun nabiyyin, menurut keyakinan Ahmadiyah, nabi lama seperti Nabi Isa tidak bisa dan tidak boleh datang. Sebab kalau datang akan merusak segel khotamun nabiyyin SAW. Dan yang keempat adalah penutup nabi baru. Nabi baru itu yang bawa agama baru, kitab suci baru, dan kalimah syahadat baru. Hadrat Mirza Ghulam Ahmad berkata, saya dengan sangat yakin dan dengan pendakwaan mengatakan, potensi-potensi nubuah telah berakhir pada wujud Rasulullah. Orang yang menegakkan suatu silsilah baru menentang beliau dan yang memisahkan diri dari kenabian beliau, lalu memaparkan satu kebenaran dan meninggalkan mata air kenabian itu adalah pendusta dan penipu. Saya katakan dengan sejelas-jelasnya, terkutuklah orang yang meyakini orang lain di luar Rasulullah sebagai nabi sesudah beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun Jemaat Ahmadiyah, bapak-bapak dan ibu-ibu, selain mempunyai pemahaman khotam itu penutup, Jemaat Ahmadiyah tidak menolak khotam itu punya arti yang lain. Antara lain yang paling afdol, yang paling sempurna, yang paling mulia. Khotam, jika di depan huruf ho ada alif, dibaca panjang khotamun atau khotaman, di depannya itu ada alif. Dan dirangkai dengan kalimah jama' seperti an-nabiyyin, maka itu artinya akan selalu yang paling mulia, paling afdol dan paling sempurna. Dalam bahasa Arab, kata khotam lazim digunakan untuk menunjukkan ketinggian martabat. Nabi Muhammad pernah menggunakan kata khotam
untuk menunjukkan ketinggian martabat. Kepada Khalifah Umar, Nabi Muhammad bersabda, "Itma'inna ya Umar, fa innaka khotamul muhajirina fil hijrah kama ana khotamun nabiyina fin nubuwah." Tenangkanlah hatimu wahai Umar, sesungguhnya engkau adalah muhajir terbaik. Tuh, Nabi Muhammad menggunakan kata khotam sebagai yang terbaik. Sebagaimana aku adalah nabi terbaik. Kepada Khalifah Ali, Nabi Muhammad pun bersabda, "Ana khotamul anbiya wa anta ya Ali khotamul auliya." Aku adalah nabi terbaik di antara nabi-nabi dan engkau wahai Ali adalah wali terbaik di antara wali-wali. Ya. Dalam bahasa Arab, kelaziman kata khotam digunakan untuk menunjukkan ketinggian martabat, itu sampai hari ini masih digunakan. Contoh, penyair Abu Tamam dijuluki khotamus su'ara, Sayyidina Ali disebut khotamul auliya, Syekh Najib dijuluki khotamul fuqaha, Syekh Rashid Ridho dijuluki khotamul mufassirin. Khotam yang disematkan kepada para tokoh tersebut digunakan untuk menunjukkan ketinggian martabat. Julukan khotamus su'ara, khotamul auliya, khotamul fuqaha, khotamul mufassirin artinya tiada lain selain penyair terbaik, wali terbaik, fakih terbaik, mufassir terbaik. Kalau diterjemahkan penutup mufassir, apa sih relevansinya? Nggak ada. Khotamun Nabiyyin juga punya arti selain yang paling mulia, paling afdol, materai, cap stempel. Dalam artian bapak-bapak, tidak ada nabi yang dibenarkan baik di masa lalu maupun di masa yang akan datang tanpa pengesahan cap stempel Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian selain berarti penutup yang paling mulia, paling afdol, cincin, cap dan stempel, Khotamun Nabiyyin juga dalam pandangan Ahmadiyah mempunyai arti pembuka, yaitu Nabi Muhammad adalah satu-satu dalam Al-Quran. Bapak-bapak harus diingat, Nabi Muhammad adalah satu-satunya nabi yang dapat garansi dari Allah kalau diikuti akan menyampaikan orang yang mengikutinya mencapai 4 makom rohani: an-nabi, as-siddiq, as-syuhada, as-solihin. Wa may yuti'illah wa rasul fa ulaika ma'allazina an'amallah minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wasolihin. Hal ini menunjukkan khotamun nabiyyin dalam pemahaman jemaat Ahmadiyah berarti juga pembuka, yaitu pembuka pintu kenabian yang menjadi nabi karena mengikuti nabi dan menjadi pengikut Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam istilah Hadrat Mirza Ghulam Ahmad, pendiri Jemaat Ahmadiyah, kenabian yang menjadi nabi karena mengikut nabi dan menjadi pengikut sejati Nabi Muhammad SAW itu disebut kenabian gairi tasri, gairi mustakil, atau kenabian ummati, atau kenabian zili, atau kenabian buruji. Ini orang-orang Ahmadiyah ini harus hafal di luar kepala tuh istilah-istilah itu. Disebut kenabian gairi tasri, gairi mustakil karena ia tidak membawa syariat dan tidak bersendiri sendiri, menjadi nabi semata-mata karena ngikut nabi. Disebut kenabian umati karena ia menjadi nabi setelah menjadikan dirinya menjadi pengikut sejati Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Disebut kenabian zili karena ia menjadi nabi setelah dirinya meleburkan diri fana fi rasul, sehingga ia menjadi zil, bayangan daripada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallallahu Alaihi Wasallam. Disebut kenabian buruji karena ia menjadi nabi setelah meleburkan diri
fana fi Rasul sallallahu alaihi wasallam, sehingga ia menjadi buruj, menjadi cerminan, menjadi pantulan dari kenabian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di atas telah dikemukakan pendapat MUI bahwa Mirza Ghulam Ahmad telah nyata-nyata mengaku dirinya sebagai nabi, maka ia telah keluar dari Islam. Bahwa beriman dengan orang yang mengaku dirinya nabi hukumnya sama dengan yang diimaninya. Bahwa pengakuan Mirza Ghulam Ahmad sebagai Al-Mahdi dan Al-Masih yang dijanjikan menjelang hari kiamat adalah kebohongan dan pembohongan terhadap Quran, sunnah mutawatir dan ijma. Pertanyaannya sekarang, Khotaman Nabiyyin kita tinggalkan. Benarkah Mirza Ghulam Ahmad nabi? Tetapi sebelum itu saya jawab, saya harus memberikan pertanyaan. Nabi macam apa yang Anda maksudkan? Saya ingin jelaskan di sini, jika nabi yang dimaksud ialah nabi tasri, nabi yang bawa syariat, saya jawab no, beliau bukan nabi seperti itu. Jika yang dimaksud juga adalah nabi gairi tasri, nabi yang tidak membawa syariat, nabi yang tidak membawa syariat saja ya, nih. Saya jawab juga no, beliau bukan nabi seperti itu. Jika nabi yang dimaksud adalah mustakil, nabi yang berdiri sendiri independen menjadi nabi, bukan karena ngikut nabi dan terpisah dari Islam dan Nabi Muhammad, no. Kayak Ahmad Musodik ya tempo hari itu, no, yang seperti itu. Jika nabi yang dimaksud adalah nabi hakiki, nabi yang membawa syariat dan berdiri sendiri, diangkat langsung tanpa melalui kepengikutan, itu yang maksud nabi hakiki itu juga no, bukan nabi seperti itu. Begitu pula jika nabi yang dimaksud adalah nabi lama, kan disebut-sebut Al-Masih yang dijanjikan, berarti Nabi Isa yang baheula, itu juga bukan. Nabi baru yang bawa agama baru, kitab suci baru, lebih-lebih lagi. No, Ghulam Ahmad bukan nabi yang semacam itu. Lalu nabi macam apa yang disandang oleh beliau? Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, kenabian Hadrat Mirza Ghulam Ahmad yang diproklamirkan beliau adalah kenabian yang pintunya dibukakan oleh Al-Quran, oleh Nabi kita Muhammad SAW sebagai Khotamun Nabiyyin, yaitu nabi yang menjadi nabi karena mengikuti nabi dan menjadi pengikut sejati Nabi kita Muhammad SAW. Paham sampai di situ? Orang Ahmadi harus paham itu. Kalau nggak paham itu, orang lain bakalan juga tak paham. Jadi kenabian yang diproklamirkan Hadrat Mirza Ghulam Ahmad adalah kenabian yang pintunya dibukakan oleh Al-Quran surat An-Nisa 69 itu atau ayat 70 itu, dan oleh Nabi Muhammad sebagai Khotamun Nabiyyin. Tadi arti khotam apa? Pembuka. Itu yang dibukakan itu, yang menjadi nabi karena mengikut nabi dan menjadi pengikut pelaksana syariat daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dalam istilah pendiri Jemaat Ahmadiyah, kenabian seperti itu disebut nabi gairi tasri, gairi mustakil, tidak membawa syariat dan tidak berdiri sendiri. Menjadi nabi semata-mata karena mengikut nabi, ya, karena mengikut nabi dan menjadi pelaksana syariat daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya akidah Ahmadiyah tidak sedikit pun keluar dari Islam, tidak sedikit pun keluar dari Al-Quran, dan Ahmadiyah punya keyakinan keluar sehelai rambut pun dari syariat Al-Quran itu adalah suatu dosa yang sangat besar. Itu bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, kedudukan kenabian yang diproklamirkan Hadrat Mirza Ghulam Ahmad alaihi salam. Dan beliau sendiri berkata, ringkasnya, kenabian dan kerasulan saya adalah berdasarkan kedudukan sebagai
Muhammad dan Ahmad, bukan berdasarkan diri saya sendiri. Dan nama itu saya peroleh karena fana fi Rasul sallallahu alaihi wasallam, mabuk dalam kecintaan kepada Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu makna khatamun nabiyyin tidak terganggu. Itu pengakuan beliau. Jelas sampai di situ. Diutusnya Nabi Muhammad SAW di dalam Al-Quran itu disebutkan sebagai karunia bagi orang-orang yang beriman. Laqad manallahu 'alal mu'minina iz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim. Sungguh Allah telah memberi karunia kepada orang-orang yang beriman ketika Allah mengutus di antara mereka seorang rasul dari antara golongan mereka sendiri. Kedatangan Nabi Muhammad dikatakan sebagai karunia bagi orang-orang yang beriman. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, diutusnya Hadrat Mirja Ghulam Ahmad sebagai ummati Nabi, zilun Nabi, buruzin Nabi, Nabi gairi tasri, gairi mustaqil, ya. Juga itu merupakan karunia, disebutkan Al-Quran karunia dari Allah Ta'ala. Setelah surat An-Nisa ayat 69 atau ayat 70, dalam ayat ke-70 atau 71-nya dikatakan zalika fadlullah, zalika fadlu minallah. Itulah karunia dari Allah. Bapak-bapak, di dalam Al-Quran, Al-Quran mengatakan la rodda li fadlihi. Janganlah sekali-kali kamu menolak karunia Allah. Sampai di sini uraian saya selesai. Dua hal sudah saya jelaskan. Masalah keyakinan Ahmadiyah kepada Nabi Muhammad sebagai khataman nabiyyin dan masalah kedudukan Hadrat Mirja Ghulam Ahmad. Jika ada yang masih keliru memahami, kesalahan bukan pada saya Ahmadiyah. Kesalahan ada pada mereka yang keliru dan selalu keliru memahami. Berbahagialah mereka yang telah menerima karunia Allah Nabi Muhammad SAW, Nabi Tasri Mustaqil. Hadrat Nabi Muhammad itu Tasri Mustaqil, yang membawa syariat dan berdiri sendiri. Dalam istilah laun disebut Nabi Hakiki. Dan berbahagialah yang telah menerima Hadrat Mirja Ghulam Ahmad, Nabi gairi tasri, gairi mustaqil. Nabi yang tidak membawa syariat dan tidak berdiri sendiri, menjadi Nabi semata-mata karena mengikut Nabi fana fi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang dalam istilah lain disebut Nabi ummati, Nabi zili, Nabi buruji. Hadanallahu wa iyyakum azmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.